Kita semua tahu bulan Juni adalah bulan keluarga untuk Sinode GBI, sehingga banyak firman Tuhan yang terus disampaikan yang berkenan dengan keluarga tentunya. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan juga nanti akan terkait dengan keluarga, karena ada perumpamaan yang kita baca nanti bagaimana keluarga itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan, karena ada sumber yang baik yang terus mengalir dari keluarga itu sendiri, saudaraku. Kita mulai dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat terlebih dahulu dari doa Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 dimulai. Kita baca satu perikop ya sampai ayat 21. Mari Anda yang bawa Alkitab, melihat di gadget Anda, sama-sama kita lihat Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kalau Anda tidak punya Alkitab atau gadget Anda bisa mengikutinya di layar daripada LCD. Kita berharap Anda bisa melihatnya dengan baik dan sama-sama kita membaca. Kita baca dengan segenap hati dan terus memiliki pengharapan untuk sesuatu yang indah dari firman ini boleh menjadi bagian setiap kita. Kadang-kadang kita agak acuh karena mungkin sudah terbiasa dengan Alkitab. Kita baca semaunya, kadang-kadang begitu cepat. Tadi firman lagu mengantar firman Tuhan, judulnya tenang. Jadi betapa kita harus tenang untuk mengerti akan sabda firman Tuhan. Kita baca Efesus pasal yang ketiga ayat 14. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa kalau kita bisa mencermati doa Paulus yang ditulis kepada jemaat di Efesus. Betapa Paulus merindukan jemaat di Efesus dan Anda serta saya yang hidup di masa sekarang untuk benar-benar memahami apa itu kasih Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa mengenal lebih lagi secara progresif. Jadi tidak hanya tahu di satu momentum waktu saja, tetapi Paulus inginkan dia berdoa dari ketulusan hatinya kepada setiap jemaat, supaya kasih itu menjadi sesuatu yang kalau di ayat ke 17 Paulus memakai istilah di sana, sehingga oleh imanmu, oleh percaya Anda dan saya, Kristus diam di dalam hatimu, dan saya percaya setiap kita sudah punya Kristus. Amin.
Kita sudah di tempat ini karena kita sudah punya Kristus. Kita sudah bisa mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kasih karunia, itu anugerah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat kerinduan hati Paulus dalam doanya, dia mau dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Akar itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang terus bergerak, mendapatkan nutrisi makanan dari tanah di mana akar itu ada, dan membuat pohon yang ada di atas tanah yang ditunjang oleh akar itu terus bertumbuh, terus menghasilkan buah yang baik, menghasilkan sesuatu yang indah, saudaraku. Jadi Paulus menganalogikan kita memiliki kasih yang harus terus berakar, terus bertumbuh seperti akar pohon. Semakin pohon itu besar, tentu akarnya akan semakin besar juga. Atau semakin besar akar, akan semakin besar pohonnya. Ditentukan dari akar, saudara. Sehingga kasih yang sempurna itu adalah kasih yang terus berprogresif. Jadi kita terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Tidak hanya satu momentum saja kita born again, lahir baru, kemudian selesai, tidak. Tetapi perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, kita harus cermati biar kita boleh terus dikatakan berakar. Dan juga dipakai kata serta berdasar di dalam kasih. Dasar itu semua tahu, fondasi yang ada di dalam. Dua kata yang dipakai oleh Paulus untuk menjadi beban hatinya dalam doa kepada Anda dan saya di penghujung zaman ini, untuk kita berakar, berdasar di dalam kasih. Ayat 18, hal yang lebih menarik lagi dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Saya mencerna ayat atau kata memahami, saya kira bukan cuma sekedar mengerti atau tahu, tetapi sudah ada tindakan lanjut daripada sekedar mengerti. Untuk memahami itu adalah masalah hati, masalah batin yang paling dalam. Untuk kita bisa memahami, Paulus mengatakan dan dapat memahami apa, saudaraku? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi seperti ada satu ukuran tinggi, lebar, panjang, dalam, tapi dipakai kata betapa, atau mungkin sangat. Jadi sesuatu yang bisa terus menjadi besar dan terus besar dan terus besar. Betapa panjangnya, lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 lebih indah lagi, dan dapat mengenal kasih itu. Mengenal adalah sesuatu yang hidup juga, kata kerja. Ada sesuatu yang terus bergerak secara progresif untuk mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Anda bisa sebutkan pengetahuan apa yang Anda punya? Masalah parenting mungkin dalam rumah tangga, masalah hubungan suami dan istri dalam keluarga, itu kan suka ada konseling perkawinan dan sebagainya, itu kan pengetahuan. Kadang-kadang kasih, bukan kadang-kadang, tapi kasih yang sempurna itu bahkan dikatakan melampaui segala pengetahuan. Wow. Makanya kadang-kadang orang diinjili, kita cerita tentang kasih Yesus, mereka suka percaya. Masa ada sih kasih model seperti itu? Mereka suka menganalogikan, misalnya saya sakit gigi, tapi yang dicabut gigi orang lain, dan saya bisa sembuh gigi saya. Saya berdosa, saya melakukan pelanggaran, tetapi yang mati kok Yesus, dan saya diampuni. Terlalu sukar kadang-kadang untuk dimengerti secara logika. Makanya kasih itu melampaui pengetahuan. Makanya bagi Anda dan saya mengenal Yesus, memahami kasihnya itu kasih karunia. Kita harus bertumbuh sampai ke sana, untuk kita boleh mengetahui bahwa kasih itu panjang, betapa panjang, lebar, dalam, tingginya kasih itu. Frase terakhir ayat 19, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku makin berkurang,
Yesus semakin bertambah. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, kita boleh menjadi sesuatu yang indah adanya. Kita boleh menjadi hadiah di tengah-tengah keluarga kita mungkin, di tengah-tengah komunitas kita berada, di tengah-tengah tempat kerja kita. Kita bisa menjadi hadiah yang indah untuk lingkungan kita. Syaratnya ya kita harus memiliki model kasih yang melampaui akal kepikiran. Biar ini tidak hanya menjadi doa Paulus, tapi menjadi doa setiap Anda dan saya juga. Kerinduan untuk berjalan dan berjalan dalam perjalanan kehidupan kita dan mengenal kasih itu yang luar biasa. Untuk menjabarkan kasih ini lebih lagi, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 dimulai. Saya katakan khotbah ini ada hubungan juga dengan keluarga, karena Yesus memakai perumpamaan di dalam Lukas 15 ayat 11 dimulai. Itu satu cerita yang luar biasa, saudaraku, yang disampaikan oleh Yesus untuk menggambarkan atau untuk memberi satu pencerahan tentang kasih yang sudah kita baca tadi di dalam Efesus pasal yang ketiga itu. Jadi saya percaya setiap kita sudah tahu cerita ini, sudah sangat fasih dengan cerita ini, apalagi dari sekolah minggu. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, anak yang terhilang. Diceritakan ada dua anak dari seorang ayah yang sedang berprogresif, sedang bertumbuh mengenal kasih itu, sedang mencari identitas diri atau jati diri yang sesungguhnya. Karena jati diri yang sesungguhnya Anda dan saya itu adalah di dalam Kristus sebenarnya, bukan di luar Kristus. Di luar Kristus jati diri yang palsu. Kadang-kadang kita menampakkan sesuatu yang tidak otentik dari kita yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya ciptaan yang baru, manusia yang baru itu adalah manusia di dalam Kristus, yang dipenuhi oleh kasih yang sudah sama-sama kita lihat dalam Efesus 3 itu. Sehingga kekristenan, kehidupan kita itu sangat akan menjadi berbeda dengan dunia saat kita mengenakan atau menghidupi atau membuat kasih itu berakar dan bertumbuh di dalam Anda dan saya. Kalau kita lihat bagaimana keberadaan kedua anak, baik anak yang bungsu atau anak yang sulung, dua-duanya terhilang. Yang satu terhilang secara fisik juga, pergi merantau jauh, dan yang satu terhilang bahkan di dalam rumah bapaknya. Karena ada attitude, ada sikap laku mereka yang digambarkan dalam kisah ini juga sedang bertumbuh pastinya. Karena menjadi ciptaan yang baru itu progresif, tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak seperti menggigit cabai langsung terasa pedas, tapi day by day, hari lepas hari, kita lakoni kehidupan untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jadi dikisahkan dalam Lukas pasal yang ke-15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Saudaraku yang kekasih, anak yang bungsu ini meminta apa yang menjadi haknya. Di Amplify Bible dalam terjemahannya itu bagus sekali, dikatakan anak yang bungsu ini dengan tidak sopannya meminta bagiannya kepada bapaknya. Dengan kata lain, anak ini tidak inginkan bapaknya, dia lebih inginkan harta bapaknya. Atau dengan kata lain, dia inginkan bapaknya mati. Kan pewaris itu akan memberikan warisannya kepada ahli waris seyogyanya kalau sang ayahnya mati. Pewaris itu mati, baru harta warisan itu jatuh kepada anaknya, kepada ahli waris.
Tetapi dikisahkan di sini bapaknya masih hidup, masih sehat. Anaknya dengan tidak sopannya datang meminta apa yang menjadi miliknya. Dan bapaknya tidak berkata apa-apa. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dalam kisah ini saya melihat bagaimana Tuhan sangat menghargai free will, kehendak bebas Anda dan saya. Kadang-kadang Tuhan seperti mengizinkan kita memilih pilihan kita, karena di sana ada pembelajaran yang luar biasa untuk kita dapat mengenal Dia lebih lagi dan mengasihi dan bertumbuh dalam kasih itu. Makanya kita harus benar-benar mampu menggunakan free will kita dengan baik, supaya kita tidak perlu jatuh ke dalam hal yang terjadi kepada anak yang bungsu ini. Miliki hubungan yang akrab dengan sang bapa. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di Amplified Bible dikatakan harta itu berupa estate atau ladang sebenarnya, atau tanah. Rupanya tanah itu di posisi yang sangat bagus sehingga beberapa hari kemudian sudah terjual, sudah laku. Dan dengan keuangan tersebut, ayat 13, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Hina sekali ya saudaraku. Babi adalah binatang yang hina untuk orang Yahudi, binatang najis bagi orang Yahudi dan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan? Jadi ini mengibaratkan sesuatu yang sangat najis, sesuatu yang terpuruk begitu dalam. Ayat 16, lalu anak bungsu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kasihan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau kita baca ketiga ayat ini 16, 17, 18, 19, anak ini sudah mulai menyadari dirinya. Puji Tuhan, sudah mulai tahu keadaannya harus kembali ke rumah Bapa. Tetapi sesungguhnya kalau saya cermati ayat-ayat ini, anak ini masih rusak gambar dirinya. Ayahnya lihat dia sebagai anak yang sangat dikasihi, sehingga diberikan harta, warisan bahkan sebelum ayahnya mati. Tetapi anaknya ini di dalam keterpurukannya, dia menilai dirinya begitu rendah. Walaupun ada semangat pertobatan di sini, tapi dia masih melihat dirinya. Dia mulai bikin skenario. Aku akan pulang ke rumah Bapakku. Aku akan menangis di hadapannya. Aku akan katakan, Bapa, aku sudah berdosa. Jadikanlah aku orang upahan. Apakah bapaknya ingin seperti itu sebenarnya, saudaraku? Tidak. Bapaknya tetap menganggap dia sebagai anak, bukan orang upahan. Orang upahan itu apa sih? Bisa dikatakan seperti hamba-hamba atau budak bapak ini. Citra diri anak ini rusak. Dia menurunkan derajatnya, menurunkan sesuatu yang dinilai oleh bapaknya, yang menjadi milik dia sebenarnya adalah seorang anak yang sangat-sangat dikasihi. Tetapi kita melihat betapa kasih Tuhan yang ada di ayahnya, di bapa itu. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah anak bungsu itu dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan selanjutnya, ketika anak bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya,
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya rupanya lama menanti, sehingga dia selalu melihat jauh keluar. Dan begitu dilihat anaknya datang, dia justru yang berlari mendapatkan anaknya. Dia dikatakan merangkul dan mencium anaknya. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada sesuatu yang dikatakan oleh bapaknya kepada anaknya. Tetapi bahasa kasih bapaknya. Merangkul, mencium, memeluk dia. Menyatakan betapa tangki kasih bapak ini begitu full. Betapa panjang, lebar, dalam, tingginya kasih itu. Bahkan melampaui pengetahuan. Kalau pengetahuan adat istiadat orang Yahudi ini sudah sangat bertolak belakang. Yahudi kan patrilineal. Sebagaimana mungkin Batak, Manado, itu ayah itu sesuatu yang harus dihormati. Jangan harap ayahnya akan berlari untuk mendapatkan anak itu yang sudah berontak, sudah melakukan hal yang jahat. Anaknya harus datang cium kaki bapaknya. Dan itu skenario anaknya sebenarnya dia susun. Aku akan pergi kepada bapakku, aku akan menangis mungkin, aku akan menyatakan aku tidak layak lagi. Dia bikin seperti sandiwara untuk membuat papanya mungkin ternyuh dengan keadaannya. Tapi bapaknya lebih dewasa di dalam kasih. Bapaknya menyatakan bahasa kasihnya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Nah, dalam keluarga juga kita harus memahami bahasa kasih itu macam-macam, saudaraku. Ada bahasa kasih dengan verbal. Kita mengatakan I love you, aku mengasihimu. Terima kasih kalau ada bahasa verbal untuk menyatakan kasih. Tapi kadang-kadang bahasa kasih seorang itu lewat perbuatan. Mengelus mungkin punggung anaknya, atau berbuat baik kepada keluarganya. Itu bahasa kasih yang harus kita mengerti, sehingga kita tahu bahwa kita dikasihi dan orang itu mengasihi kita. Sehingga tidak perlu kita merontak, meminta. Kamu tidak perlu bilang I love you kepadaku, aku mencintaimu. Tetapi kadang-kadang dengan perbuatan sudah menyatakan kasih yang tulus itu. Bertumbuh dalam kasih, sehingga kita bisa mengerti bahasa-bahasa kasih yang ada dalam kehidupan setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ayat 20 sekali lagi. Lalu tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihannya. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, anaknya sudah mulai main sandiwara. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Apakah kemudian bapaknya katakan, betul, makanya kamu bertobat, makanya kamu begini. Sebelum kamu masuk ke rumah kamu ikut dulu bootcamp, pria sejati dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku. Bapaknya ayat 22 tidak menggubris omongan anaknya, sandiwara anaknya. Bapaknya langsung ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, bukan kepada anaknya, kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Wow, kalau kita melihat kasih yang begitu tulus dari Bapa ini sudah mungkin sangat bertentangan dengan teori parenting, mendidik anak dan lain sebagainya. Kita bisa katakan ayahnya tidak bisa mendidik anak, ayahnya bla 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 bla, melakukan sesuatu yang membancakan anaknya dan lain sebagainya, melampaui pengetahuan manusia kita. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam kasih itu, kita akan mengerti, kita akan memahami betapa kasih Tuhan itu dahsyat dan luar biasa bagi Anda dan saya. Bapaknya tidak mengeluarkan satu kata pun yang menekan anaknya. Tidak ada statement pembunuhan karakter terhadap anaknya, tapi dirangkul dan dibawa. Betapa besar
kasih itu. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan yang menjadi bagian Anda dan saya. Ayat yang ke-24, ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Ayat 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Eng kalau dalam film ya, ini sudah mulai rame ini karena anak yang sulung sudah mulai tahu keadaan yang sebenarnya. Ayat yang ke-27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Merajuk nih. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Anak sulung lihat ada keramaian yang luar biasa. Apa-apaan ini dia katakan? Aku tidak ada yang berembuk untuk melakukan itu semua. Aku kan ada di rumah itu. Dia marah, saudaraku. Tapi yang luar biasa, ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar. Anak bungsu, ayahnya yang lari keluar mendapatkan, merangkul dan mencium. Anak sulung juga merajuk, mutung dia. Ayahnya juga yang harus keluar untuk mendapatkan dia. Betapa ayahnya ini luar biasa. Kasih yang melampaui pengetahuan. Pengetahuan ada, istilah saya katakan patrilineal, sudah 2 kali ayah ini salah melakukan. Tetapi itulah, dia ingin anaknya bertumbuh mengenal kasih itu. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun bersoal jawab. Dia sudah bisa menyatakan isi hatinya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing. Rupanya dia tersinggung dikasih anak lembu adiknya. Dan itu diulang-ulang terus, anak lembu. Rupanya anak lembu ini sesuatu yang hebat pada masa itu. Sehingga dikatakan bagi dia, jangankan anak lembu, anak kambing yang lebih rendah dari anak lembu itu tidak pernah diberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Rupanya sang kakak ini dari jauh juga memantau adiknya, sehingga dia bisa memberikan laporan yang detail. Dia pakai teropong untuk lihat adiknya di kejauhan, menghabiskan harta dengan pelacur-pelacur. Oh, jelas sekali. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Sang anak yang sulung ini mungkin dia sedang burn out ya, sedang kecapean di dalam melayani, sehingga yang keluar dari hatinya adalah sesuatu yang pahit, sesuatu yang menghakimi, sesuatu yang menjas, sesuatu yang tidak merangkul dengan baik, tetapi membandingkan dirinya dengan adiknya. Aku sudah begini, aku sudah begitu, aku di dalam rumah. Mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah begini, aku sudah melakukan itu. Tapi mana. Bapaknya kemudian memberi pengertian kepada anaknya. Kata ayat 31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapaknya hidup untuk anak-anaknya, milik bapaknya untuk anak-anaknya. Tapi anaknya yang sulung bahkan sudah di rumah bersama dengan bapaknya tidak mampu mengenal pribadi bapaknya, hanya tahu bekerja untuk bapaknya. Nah, dia inilah sebagai orang upah.
Biar kita bertumbuh terus di dalam kasih yang tulus kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan bukan berdasarkan hitung dagang, bukan berdasarkan apa yang saya akan dapatkan kalau saya lakukan ini. Tidak. Tetapi aku melakukan karena aku mengasihi pribadi Bapa itu, yang mengatakan apa yang menjadi milikku adalah milikmu, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai di situ ceritanya, tidak dilanjutkan apakah anaknya ini kemudian insaf benar-benar dan lain sebagainya. Seperti gantung cerita ini, tapi itu adalah cerita yang harus kita jabarkan kemudian. Apakah kita anak sulung? Apakah kita anak bungsu? Yang pasti sang Bapa mengasihi mereka dalam segala kekurangan, keterbatasan mereka, untuk mereka boleh bertumbuh di dalam kasih itu, mengenal kasih itu yang melampaui akal kepikiran kita. Karena Tuhan adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes, coba kita lihat, saya masih punya waktu. 1 Yohanes pasal yang keempat, Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7, perikopnya saja di sana, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita berdasar di dalam kasih, kita berdasar di dalam Allah itu sendiri. Artinya kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Allah dalam Kristus Yesus yang menjadi bagian kita. Sehingga kita semakin berkurang-kurang dan Dia semakin bertambah-tambah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi inisiatif awal adalah Allah itu sendiri untuk mengasihi Anda dan saya. Kita tidak bisa mengasihi Dia dengan kasih manusia kita. Kita harus di-upgrade untuk dipenuhi oleh Allah sendiri yang adalah kasih, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Implikasi hubungan kita dengan Tuhan yang adalah kasih, berakar di dalam kasih, adalah sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita dengan kasih yang tulus tentunya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Diulangi lagi, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan
Perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Kasih secara vertikal kita terima dari Allah, kita responi, kita bertumbuh dalam kasih itu. Kemudian kasih itu menjadi horizontal. Ini tanda salib, saudara. Karena kalau untuk mengasihi memang kita harus pikul salib. Sebagaimana Bapa dalam ilustrasi anak yang hilang. Orang membaca, Bapa ini memikul salib karena dia harus mengerti anaknya. Tetapi dia lakukan dengan tulus hati, bukan satu beban. Karena dia sudah penuh dengan kasih Allah itu sendiri. Karena dia adalah Allah sendiri. Bagaimana untuk kita mendapatkan kasih itu? Kalau kita disampaikan dalam 1 Yohanes 4, Allah adalah kasih. Tentu kita harus dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Kita harus memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Allah. Kita harus kasih waktu untuk Dia. Waktu yang berkualitas ya. Saya kira bukan masalah lama atau pendeknya, tetapi waktu yang berkualitas dengan Dia. Untuk kita boleh mengenal Dia, kita boleh dipenuhi oleh kasih itu. Dalam ketenangan, dalam kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, kita akan dipenuhi oleh kasih itu. Satu contoh kehidupan Yesus, walaupun Dia adalah Allah itu sendiri, tetapi Dia dalam dunia, Dia adalah manusia. Bagaimana Dia hanya menerima kasih itu, just receive kasih Tuhan itu, karena tidak bisa kita lakukan apapun untuk mendapatkan kasih itu. Kita sudah diberikan, hanya kadang-kadang sesuatu yang di dalam ini, di batin kita ini belum berprogresif, belum bertumbuh menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Ada satu hal yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat dalam Markus 1 ayat 35. Dituliskan di sana, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Solitary place. Dia melakukan satu tindakan solitude and silent di hadapan Tuhan. Di tempat yang sunyi, tenang di hadapan Bapa. Hanya untuk menerima, hanya untuk bergaul, hanya untuk bersatu dengan Bapa, dengan Tuhan, saudaraku. Kadang-kadang mungkin kehidupan saat teduh, kita suka katakan ini ya. Kadang-kadang kita dalam saat teduh, justru kadang-kadang kita yang banyak beraktivitas ya. Kita nyanyi, baik, silakan. Kita bersyafaat panjang kali lebar, silakan, itu baik. Tapi harus ada waktu seperti Yesus sendiri. Pagi-pagi benar, Dia ke tempat yang sunyi, duduk tenang, hanya untuk menerima. Kalau mungkin bahasa orang suka katakan kontemplasi. Kadang-kadang orang suka dirancukan dengan istilah kontemplasi. Kadang-kadang orang bertapa dan lain sebagainya, menyatu dengan alam. Tidak, saudara. Tetapi kontemplasi dalam hal ini kita memandang Tuhan Yesus Kristus dengan kasih. Masuk dalam doa yang tidak banyak pakai pikiran. Sudah banyak kita berdoa dengan pikiran kalau kita berkumpul bersyafaat. Tapi satu momentum kita berdoa tidak banyak pakai pikiran, tapi dengan hati batin untuk merasakan kasih itu, untuk menikmati kasih itu. Dan saya percaya saat kita lakukan secara day by day, tekun, jadi tidak hanya sekali, tapi memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Itu berbicara batin kita. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Dan juga satu contoh dalam Lukas pasal yang 10, tidak usah kita lihat tapi Anda bisa baca di rumah. Lukas pasal yang ke-10 berbicara tentang Marta dan Maria. Bagaimana waktu Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, Maria dikatakan duduk di kaki Yesus, hanya mendengar dari Dia apa yang Dia katakan. Si Marta sibuk sana sini, sepertinya dia mau tunjukkan dengan aktivitasnya, dia mau beri impresi kepada Yesus,
ini loh aku berbuat untuk engkau. Mungkin seperti anak sulung, tapi di dalam baik melakukan itu silakan. Tetapi jangan melupakan seperti Maria. Dia sampai burn out, dia sampai kecapean sendiri, dan akhirnya dia menggerutu Yesus di hardik. Tegur dong si Maria. Dia hanya duduk-duduk saja, tidak membantu aku. Tapi kemudian apa yang Yesus katakan? Marta, Marta. Yesus mengasihi Marta juga. Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Itu bagus sebenarnya. Tetapi ada satu yang terpenting yang dilakukan oleh Maria, dan yang indah tidak akan pernah diambil dari dia. Karena itu adalah Allah sendiri. Kasih yang terus bertumbuh di hati Maria. Milikilah waktu untuk kita membaca sabda Allah, firman Allah secara tenang. Kita baca perlahan-lahan sehingga kita mampu menyerap apa yang Tuhan katakan lewat ayat itu kepada kita. Atau bahkan ada yang saya katakan, apa inti dari penulisan awal firman itu atau teks itu untuk kita pahami di hari ini, di masa-masa sekarang. Tentu itu memerlukan satu kehidupan yang serius untuk meneliti dan untuk membaca dan memahami. Saya percaya kalau kita punya kerinduan seperti itu, Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita mampu melakukannya bagi Dia. Ayat yang terakhir dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, saya baca ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, tidak burn out, tidak sampai jenuh dan mumet dan butek dan pokoknya sesuatu yang tidak enak di perasaan. Kemudian ayat pasal 41, dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Kasih waktu kepada Tuhan untuk berbicara, untuk kita berdiam diri. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah, kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Jadi berdiam diri dulu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dulu Ibu Dora suka ajarkan pagi-pagi, kadang-kadang enggak, mungkin tidak semua. Tetapi kalau kita terus mau bertumbuh, kadang-kadang kita dibangunkan di hati kita ada nyanyian. Ikuti itu katanya. Mungkin karena kita masih mengantuk, masih letih, tubuh kita kadang-kadang kita tidak bisa pergi. Ambil posisi saja, mungkin di tinggi pantai. Kemudian kita mulai melakukan solitude and silent dalam kita, untuk kemudian hening di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menyatakan apa. Saya percaya kekuatan otot manusia baru kita akan semakin dilatih untuk kuat, sehingga kita diperbaharui seperti pada burung raja wali. Sehingga waktu kita keluar, setelah itu kita mungkin bisa 10-15 menit, kemudian kita bisa kemudian bersyafaat dan lain sebagainya. Tapi ada momen, ada waktu di mana kita kasih Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam batin kita. Karena Dia ada di dalam kita kok. Tubuh kita adalah bait Allah dikatakan, rumah Allah. Dan Dia ingin sekali merestorasi rumahnya, yaitu kita. Dengan firman Allah kita terus membaca. Jadi firman Allah jatuhnya tidak sebagai informasi saja, tetapi menjadi sesuatu yang mentransformasi hidup kita. Itu istilahnya. Jadi firman Tuhan bukan sekedar informasi untuk kita tahu di benak pikiran kita tahu di pikiran secara kognitif, secara pengetahuan, tidak, tetapi lebih dari itu kita membaca firman Allah, mencerna, memama biak, seperti Mazmur 1, meditasi
firman Allah di Mama Biakunya, kemudian keluar, kemudian di Mama Biakunya, kemudian sari-sari yang indah itu kemudian menjadi bagian kehidupan setiap kita. Karena firman Tuhan ini hidup dan kuat, kata penulis Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Firman Tuhan itu kuat dan luar biasa, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia dapat memisahkan akal dan roh, pertimbangan manusia. Firman Tuhan ini powerful dan luar biasa untuk bisa mengoperasi kehidupan kita, manusia lama kita, manusia palsu kita, untuk dapat mengenakan manusia baru yang indah, yang memiliki kekuatan kasih yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu mari kita sebagai orang yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, kalau kita terus bertumbuh di dalam kasih, betapa indahnya kehidupan ini. Saya melihat Bapak dalam perumpamaan ini, dia tidak marah, bukan karena dia menahan marahnya, tidak, tapi tidak ada kemarahan dalam hatinya. Sampai kasih itu menghapus sesuatu yang negatif-negatif di dalam kehidupan setiap kita. Lain loh kalau orang tidak marah karena dia tahan marahnya. Mungkin awal-awalnya seperti itu, tapi lambat laun kita bertemu dengan sang kasih itu, dia memenuhi kita. Bahkan rasa marah pun itu tidak ada. Bukankah ini kehidupan yang sangat indah? Bukan tidak iri karena dia menahan rasa iri hatinya, tidak. Tetapi karena memang tidak ada benih iri itu di hatinya, sehingga tidak ada untuk iri kepada orang lain. Bukankah ini kehidupan yang sangat ideal yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman Allah? Memang tidak seperti katakan membalikan telapak tangan, gigit cabai langsung pedas langsung jadi seperti itu, tidak. Tapi day by day kita terus melakukan perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan, sampai kita menemukan Dia memenuhi kehidupan setiap kita. Saya kira kalau orang mampu sampai ke taraf ini, saudaraku, 120 tahun usianya pun menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang akan mendoakan biar panjang, ini begitu luar biasa. Tapi kalau kita tidak terus berprogresif, saudaraku, terus berprogresif untuk terus bertumbuh di dalam kasih. Seperti kita datang hari ini, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itu bagian dari kita menemukan kasih Tuhan yang sudah kita lakukan hari lepas hari. Firman Tuhan mungkin sederhana, tetapi saya percaya ini boleh menguatkan setiap kita, memberi kemampuan untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu, saudara. Saya sampai salah